Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPK Daljab Baju 2 kategori 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Perkenalkan, nama saya Nurul Hazimah, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang mengajar di lembaga UPT SD Negeri 113 Gresik, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik. Sekaligus sebagai mahasiswi PPK Daljab Batch 2 kategori 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Hari ini bertepatan pada tanggal 28 Januari tahun 2025, saya akan membuat video pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja di fase C kelas 6 materi ajar indahnya ketentuan Allah. Silakan menyaksikan video ini. Baik anak-anak, sebelum masuk kelas kita kebiasaan terlebih dahulu. Mas Majid, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafidu, ya Mukid, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Baqi, ya Waris, ya Rashid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masuk kelas 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabarnya? Sehat-sehat Bu. Bagaimana moodnya? Bagus-bagus Bu. Mari kita fokus. Yes, yes, yes. Siap belajar hari ini. Siap belajar hari ini. Tepuk tangan untuk kita. Billahi robba wa bil
Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Salam. Ucap salam. Jabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Bu Nurul akan mengabsen anak terlebih dahulu ya. Baik. Adinda Dwi Renata, Hadir Bu. Abdul Majid Maulana, Hadir Bu. Amanda Nur Asyifa, Hadir Bu. Cordelia Kansara Fani, Hadir Bu. Febri Anggraini, Hadir Bu. Indah Zulfatur Rahmah, Hadir. Hadir. sakit, masuk. Muhammad Ardian Arga, Hadir Bu. Natasha Salsabila Dwi Cahyani, Dana, Hadir. Yusa Aprilia Riswanda. Hadir. Sip. Berarti tadi siapa yang nggak masuk? Yulfa. Yulfa kenapa? Sakit. Kita doakan semoga Mbak Yulfa lekas sembuh agar bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya lagi. Anak-anak, kita cek kerapian dan kebersihannya masing-masing. Sudah duduk dengan rapi? Sudah. Temannya sudah duduk dengan rapi sudah? Sudah. Lokernya sudah bersih dari kotoran? Sudah. Baik. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang materi bab 7 indahnya ketetapan Allah. Yang tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan pengertian iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, memberikan contoh sikap menerima ketetapan Allah. Yang ketiga, memahami hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang terakhir, memahami hikmah beriman kepada qada dan qadar serta mengaitkannya dengan sikap sabar, tawakal dan optimis. Nah, anak-anak, hal yang terjadi dalam hidup kita sebenarnya adalah bagian dari ketetapan Allah yang disebut dengan qada dan qadar. Jika kita memahami dari qada dan qadar tadi, maka kita akan lebih mudah untuk menerima segala kejadian dengan hati yang ikhlas dan sabar. Kalau kita bisa menerima dengan ikhlas dan sabar, dengan legowo, pasti kita juga akan ikhlas. Nah, anak-anak, Allah selalu memberikan ketetapan yang terbaik untuk kita, walaupun itu sangat berat bagi kita, tetapi kita harus menerima dengan ikhlas. Baik, kemarin Bu Nurul mempunyai sebuah video tentang qada dan qadar. Disimak dengan baik-baik ya. Takdir memang kejam. Lagi nyanyi bang? Bukan, baca berita. Iyalah, lagi nyanyi, pakai ditanya. Oh ya, ngapain abang di sini? Lagi pesen martabak. Serius? Bukannya di sini hanya jualan kopi ya? Nah, tuh tahu. Kenapa masih nanya ngapain di sini? Kalian ngeselin banget sih. Maksudnya kenapa seharian ngopi mulu? Nggak ada kegiatan lain kehendaknya terhadap kita. Inilah yang disebut dengan qada. Kemudian setelah kita tercipta, kehendaknya itu akan terrealisasi atau terjadi pada kita sekarang. Itulah yang disebut qada. Tuh kan, jadi kenapa kita harus berusaha? Belum selesai, dengerin dulu. Kita perlu berusaha dan berdoa karena kita tidak tahu sejauh mana Allah berkehendak atas diri kita. Maksudnya, misalnya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Nah, baik anak-anak, tadi kita sudah melihat cuplikan video
tentang pemahaman takdir dan qada dan qadar. Nah, anak-anak, mengapa penting bagi kita menerima ketetapan Allah? Siapa yang bisa jawab? Oke, Tasya, silakan. Karena ketetapan Allah adalah salah satu rukun iman yang wajib diyakini oleh umat Islam. Karena ketetapan Allah termasuk menjadi rukun iman yang harus diyakini oleh umat Islam. Ada lagi yang bisa menjawab? Oke, Manda? Karena ketetapan itu menjadi rukun iman yang berdamai. Karena kalau kita menerima ketetapan Allah, hidup kita menjadi lebih tenang dan damai. Itu mengapa pentingnya kita menerima ketetapan Allah. Yang kedua, bagaimana cara kita memahami bahwa setiap ketetapan di dunia ini sudah menjadi ketetapan Allah. Siapa yang bisa jawab? Oke, Mbak Zila, silakan. Memiliki rencana terbaik bagi hambanya. Karena Allah mempunyai rencana yang lebih baik pada hambanya. Berarti anak-anak kita tidak boleh putus asa asal kita ada usaha. Nah, anak-anak, setelah kita melihat video tadi dan tentang pertanyaan pemantik tadi, anak-anak, apa yang kalian rasakan menonton video tadi? Apa yang kalian bisa ambil dari video tadi? Bersyukur. Bersyukur. Terus? Ada lagi? Nah, menonton video tadi kita harus banyak-banyak bersyukur tentang yang kita alami sekarang. Jangan mudah putus asa. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mendiskusikan kelompok apa pelajaran yang bisa kita ambil dari video tadi. Apa hubungannya dengan menerima ketetapan Allah? Paham? Berarti sudah dibentuk kelompoknya masing-masing. Nah, diskusi kelompok adalah bersama pelajaran yang bisa kita ambil dari video tadi. Nah, contohnya tadi ada seorang laki-laki yang tidak menerima takdirnya, tambah mengeluh kepada Allah dan meratapi nasibnya. Nah, kita diskusikan apakah perbuatan tadi benar apa salah. Silakan didiskusikan dan dikerjakan. Mulai sekarang 1, 2, dan 3 dikerjakan. Sudah? Ya. Ayo, sudah dikerjakan. Nah, mengambil hikmah dari video yang kita tonton tadi, bahwa kita tidak boleh berkeluh kesah tentang ketetapan Allah. Ayo. Oke. Ya, yuk. Bentar.
Sudah semua ya? Sudah. Baik. Tadi Guru memerintahkan untuk mengambil hikmah dari video yang ditonton tadi. Baik, Guru minta untuk membacakan hasil dari diskusi kalian, tapi di tempatnya. Oke, silakan. Mulai dari kelompoknya Mbak Zila. Silakan berdiri di tempatnya. Apa hikmah yang bisa diambil dari video yang kita tonton tadi? Silakan berdiri Mbak Zila di tempatnya. Silakan Zila. Bila hati atau tidak sombong karena ia yakin kalau sesuatu yang bersakit dan memiliki adalah kehendak Allah. Selalu bertawakal kepada Allah setelah berusaha secara maksimal dan optimis. Senantiasa berdoa kepada Allah setiap saat dan tidak meminta pertolongan dan mengatur mengenai hal-hal yang menyangkut kehidupan, kematian, nasib, jodoh dan sebagainya kepada selain Allah. Oke. Kesimpulan dari Mbak Zila tadi adalah rendah hati, tidak sombong, karena yang kita yakini adalah segala sesuatu yang terjadi dimiliki hanyalah kehendak Allah. Jadi kita tidak boleh mengedepankan ego kita, harus bersabar. Baik, tepuk tangan untuk kelompok Zila. Selanjutnya, kelompoknya Tasya. Mbak Lena silakan dibaca dari kesimpulan yang disimpulkan dari video tadi. Berdiri. 1. Tidak cepat putus asa. 2. Selalu berusaha. 3. Selalu bertawakal kepada Allah. 4. Selalu berbuat baik. 5. Senantiasa berdoa kepada Allah. 6. Ikhlas dan tawakal. 7. Selalu bersabar. 8. Selalu bersyukur. 9. Jangan bersikap sombong. 10. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Oke, baik. Tadi kesimpulan dari kelompoknya Tasya adalah yang pertama, tidak cepat putus asa, selalu berusaha, karena takdir itu bisa diubah dan tidak bisa diubah. Dan selanjutnya adalah selalu berbuat baik, tidak boleh berburuk sangka kepada Allah, senantiasa berdoa kepada Allah. Tepuk tangan untuk kelompok Tasya. Selanjutnya kelompok Aura. Silakan dibaca Aura, berdiri di tempatnya. Kita tidak boleh berputus asa dan harus terus berusaha agar dapat mengubah takdir menjadi lebih baik lagi. Karena ketetapan Allah itu ada yang dapat diubah dan ada yang tidak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Aura. Nah, dari kelompok Aura adalah kita tidak boleh berputus asa dan harus terus berusaha agar dapat mengubah takdir dan merubah diri menjadi lebih baik lagi. Dan karena ketetapan Allah itu ada yang dapat dirubah dan tidak dapat dirubah, kecuali dengan niat kita sendiri. Kalau kita niat merubah diri kita lebih baik lagi, berarti berusaha lebih giat lagi. Baik anak-anak, Allah tidak pernah memberikan, kesimpulan dari tadi adalah Allah tidak pernah memberikan ujian kepada hambanya di luar batas kemampuannya. Dan memahami kalau itu diajarkan untuk selalu bersabar, tawakal dan bersyukur kepada Allah. Berarti kita harus bersyukur dengan keadaan apapun. Jangan kalau misalnya kita mendapat musibah terus kita mengeluh dan putus asa. Allah tidak sayang dengan saya lagi, tidak. Tetapi kita harus selalu berdoa dan bertawakal. Baik anak-anak, sekarang kita akan membuat skenario role playing kolaborasi. Kita akan bermain peran. Bagaimana kita mengalami kena musibah, bagaimana cara memotivasi temannya yang kena musibah, dan bagaimana cara kita untuk mengambil hikmah dari seperti itu. Anak-anak, sekarang kita akan bermain peran untuk menggambarkan sikap yang sesuai dengan bab yang kita pelajari hari ini adalah qada dan qadar. Setiap kelompok akan mendapatkan sebuah situasi yang harus kalian perankan, yang harus diperankan per kelompok. Nah, pastikan untuk menunjukkan sikap sabar, syukur, dan tawakal sesuai situasinya. Tugas kelompok adalah setelah kita diskusikan bersama anak-anak peran kalian terlebih dahulu. Siapa yang akan berperan mendapatkan musibah, siapakah yang akan berperan membantu memberikan semangat, dan siapa yang akan berperan menjadi membuat hikmah dari kelompok tadi. Nah, Bunur menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok Ikhlas yang ada 3, Zila, Majid, ada Kansa, dan ada Tisha. Kelompok 2 yaitu kelompok Qadar. Kelompok Qadar yang pertama ada Rival, Tasya, Rena, dan Febi. Yang ketiga kelompok Qadar ada Rohit, ada Aura, ada Yusa, ada Fadl, dan ada Manda. Jadi kalian sekarang diskusi membuat peran, sebuah skenario peran yang
Nanti yang kalian yang akan menampilkan sendiri. Sudah siap? Sudah. Sekarang kalian diskusikan pada kelompok kalian masing-masing. 1, 2, 3. Silakan diskusi. Sudah anak-anak? Sudah. Dulu ya, tadi kalian sudah berdiskusi dengan baik. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membagikan kelompok tentang role play untuk bermain peran. Nah, nanti per kelompok mempresentasikan maju satu persatu per kelompoknya, fokuskan kepada peran dalam kalian pada bagaimana seorang menunjukkan sikap rasa syukur, sabar, dan tawakal kepada Allah. Nah, kalau nanti seandainya kelompok ikhlas dulu maju ke depan, nanti kelompok kodok dan kodar mencatat rangkuman poin penting dari peran yang ditampilkan sama kelompok ikhlas. Sebenarnya juga seperti itu. Kalau nanti kelompok kodok maju ke depan, memperankan peran mereka tentang musibah atau gagal ujian atau apapun, nanti kelompok ikhlas dan kelompok kodar juga merangkum mencatat poin penting yang diperankan sama kelompok kodok tadi. Kelompok kodar juga sama seperti itu. Kalau kodar maju berarti kelompok kodok dan kelompok ikhlas mencatat poin yang penting yang diperankan sama kelompok kodar. Sudah siap maju ke depan? Sudah. Baik, siap ya. Oke, Bu Nurul akan menunjuk satu kelompok satu persatu maju ke depan. Silakan kelompok ikhlas maju ke depan. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ikhlas akan memerankan peran tentang seseorang yang bersyukur. Saya berperan sebagai terkena musibah. Oke, Kansa sebagai terkena musibah. Saya berperan sebagai memberikan hikmah. Tisha memberikan hikmah. Saya berperan sebagai pemberi motivasi. Oke, Zila berperan sebagai memberi motivasi. Ini ingat-ingat ya, Kansa berperan sebagai orang yang terkena musibah dan Tisha berperan sebagai orang yang memberikan hikmah dari kejadian yang dialami oleh kelompok ini. Dan yang ketiga adalah Zila. Zila ini bertugas untuk sebagai motivator dari kelompok ini. Pada kejadiannya apa yang diperankan? Kehilangan dompet. Oke, kehilangan dompet. Berarti itu kalian sendiri. Sudah siap untuk berperan? Sudah. Oke, dimulai. Apakah kamu tahu di mana dompetku? Saya tidak tahu di mana dompet kamu. Memangnya dompet kamu ada uang berapa? Tidak banyak sih, tapi itu berharga bagiku. Memangnya tadi kamu taruh di mana? Di meja. Coba kamu cari di meja dan kali kamu menemukannya. Tidak ada ya. Tidak ada yang apa. Mungkin kamu punya lebih kemarin saya. Semoga yang menemukan dompet kamu uangnya bisa dipakai untuk memanfaatkan barang yang berharga. Ya, alhamdulillah saya juga masih punya uang untuk jajan kok. Yang sabar ya, Allah punya rezeki lain untuk kita. Semua ini ada hikmahnya, yang penting kita tetap bersyukur. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukuran. Quran Surat Al-Qamar ayat 54.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok kita. Kelompok kita tadi sangat baik menggambarkan bagaimana seseorang tetap bersyukur meski kehilangan uang yang dibuat jajan tadi, barangkali kebutuhan yang lain. Nah, tapi coba tanyakan ekspresi yang menunjukkan kreativitas. Berarti mereka, anak-anak ini sudah bisa berperan dengan baik. Oke, sekarang kelompok Kodo. Sudah siap maju? Sudah. Silakan maju ke depan dan memperankan perannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kodo akan memerankan peran seseorang tetap gagal dalam ujian dan tetap bersabar. Saya sebagai motivator. Saya sebagai memberi hikmah. Saya sebagai terkena musibah. Oke, baik. Berarti mereka berperan tentang orang yang gagal dalam ujian tapi tetap bersabar. Feby berperan sebagai orang yang terkena musibah dan Rena sebagai orang yang memberikan hikmah kepada kejadian ini dan Tasya sebagai orang yang bermotivasi. Sudah siap? Sudah siap. Oke, silakan berperan. Kamu kenapa, Feb? Kok sudah melamun? Apa yang terjadi padamu? Tadi saya lagi ngomongin apa nih? Tadi lo kan bilang sedih, nggak tahu kenapa. Tadi saya mau tes ujian, mau masuk sekolah teknik tapi gagal. Kenapa kamu kok bisa gagal? Karena tadi saya kurang percaya diri untuk menjawabnya. Sebenarnya kamu belum belajar. Aku sudah belajar setiap hari. Gak apa-apa, Feb. Yang penting kamu sudah berusaha. Allah mempunyai rencana yang indah untuk kita. Takdir memang misteri, kita hanya bisa mengira dan menduga. Semuanya sudah menjadi ketetapan Allah. Yang sabar ya, Feby. Mungkin kamu bisa mencari sekolah yang lainnya, seperti firman Allah. Surah Al-Quran ayat 2 yang memiliki ayat ini, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut perairan. Jadi kita tidak perlu putus asa dan merasa gagal dalam menghadapi ujian. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok dua. Kelompok dua tadi memerankan tentang bersabar dan bertawakal kepada Allah. Kelompok dua tadi menunjukkan harus tawakal, tetapi kita harus lebih bersabar lagi. Oke? Sekarang kelompok Koda. Sudah siap kelompok Koda? Sudah. Silakan siapa yang berperan maju ke depan dan memerankan skenario-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok modal akan memerankan peran seseorang yang terkena musibah tetapi tetap sabar dan tawakal kepada Allah. Saya berperan sebagai seorang yang terkena musibah. Saya berperan sebagai orang yang berhikmah. Saya berperan sebagai orang yang memberi motivasi. Oke, baik. Kelompok Kodan ini memerankan tentang orang yang terkena musibah. Yusa sebagai orang yang terkena musibah. Musibah apa, Yusa? Kehilangan uang. Kehilangan uang. Terus Manda berperan sebagai orang yang memberikan hikmah dari kejadian tadi, kejadian yang dialami. Terus Aura berperan sebagai orang yang memotivasi teman-temannya agar tetap bersabar. Sudah siap? Ya. Siap. Silakan berperan skenario-nya. Tolong. Kamu kenapa, Yusa? Aku kehilangan uang. Tadi aku diambil orang di jalan. Tapi kamu tidak kenapa-kenapa kan? Ya, saya baik-baik saja, tapi Kenapa? uang saya semuanya hilang. Kok bisa begitu? Bagaimana kejadiannya? Tadi saya mau membeli makanan di seberang jalan, lalu tiba-tiba uang saya diambil orang. Oh, jadi gitu kejadiannya. Ya sudah, tidak apa-apa. Mungkin ini memang rezeki dia. Ya, ini sudah pelajaran bagi saya agar lebih berhati-hati lagi. Kita harus bersabar dan bertawakal kepada Allah. Setiap ujian itu pasti ada hikmahnya. Ya, kamu juga harus lebih berhati-hati lagi seperti firman Allah pada surat Ar-Ra'd yang memiliki hadis, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Kodan. Wah, sejuk banget ya. Oke.
Baik, tadi kita sudah berperan tentang beberapa musibah yang dialami oleh anak-anak. Yang pertama, kelompok Zila, kelompok Ikhlas tadi berperan sebagai kehilangan dompet atau uang. Yang kedua, kelompoknya Tasya, kelompok Kodok, berperan sebagai tentang gagal dalam ujian tetapi tetap bersabar. Yang ketiga, kelompok Kodar tentang kehilangan terkena musibah dan kehilangan uang atau dicopet. Nah, tadi Bu Nurul sudah memerintahkan kalian untuk mencatat poin-poin penting yang diambil pada waktu temannya sedang berperan terkena musibah. Baik, Bu Nurul akan bacakan. Siapa kelompok dulu yang akan membacakan poin-poin penting tadi yang bisa diambil dari berperan role play tadi. Oke, sudah siap? Sudah disiapkan bukunya? Sudah. Oke, baik. Bu Nurul mau melihat dulu dari kelompok Kodar. Oke, kelompok Kodar. Kelompok Kodar tadi adalah tentang mengambil poin dari kelompok Ikhlas. Yang pertama, kelompok Ikhlas poinnya tak bersyukur meskipun kehilangan sesuatu yang barang berharga. Berarti kita harus bersyukur meskipun barang yang berharga kita hilang, asal kita tetap berusaha dan bertawakal. Poin kelompok Kodok, tidak pantang menyerah menghadapi kegagalan dan terus bertawakal kepada Allah. Berarti tidak boleh menyerah meskipun kita mendapatkan musibah atau apapun. Yang kedua adalah kelompok Kodok. Oke, kelompok Kodok. Kelompok Kodok ini poin yang bisa diambil dari kelompok Ikhlas sendiri adalah kita harus tetap bersyukur. Karena bersyukur itu akan melapangkan dada kita, akan ikhlas, akan belajar tidak ikhlas. Yang kedua adalah kelompok Kodok. Kita haruslah bersabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Baik. Terus selanjutnya adalah kelompok Ikhlas. Ikhlas bagaimana? Sudah selesai. Bagaimana poin yang harus diambil dari kelompok Kodar dan Kodok? Yang pertama adalah kelompok Kodok, kita harus lebih percaya diri dan kita tidak boleh putus asa. Baik. Percaya diri itu penting. Nah, yang kedua, kelompok Kodar kita harus lebih berhati-hati dan kita harus lebih bersabar. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik anak-anak, anak-anak dari skenario tadi kita bisa belajar tentang Kodok dan Kodar. Kodok adalah, dulu ulas dilihat ya materinya. Tadi kita sudah berperan, nah sekarang adalah Kodok dan Kodar dalam ajaran Islam, termasuk dalam rukun iman yang keenam. Kodok dan Kodar sering disebut juga dengan istilah takdir, yaitu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan Allah. Tadi hikmah beriman Kodok dan Kodar yaitu pertama harus sabar, yang kedua harus bersyukur, yang ketiga harus bertawakal. Oke. Baik anak-anak, setelah kita bermain peran tadi, apa yang kalian pelajari tentang sikap sabar, syukur dan tawakal? Apa yang kita pelajari? Berarti kita harus lebih bersabar, terus bersyukur apa yang terjadi pada diri kita. Baik anak-anak, anak-anak, untuk tugas besok, untuk tugas kedepannya kalian membuat jurnal tentang hikmah Kodok dan Kodar, ya, paham? Nah, baik, silakan anak-anak. Hari ini kita selesai pembelajaran hari ini tentang Kodok dan Kodar. Anak-anak ingatlah bahwa hidup ini penuh ujian, tetapi jika kita memahami dan mengimani Kodok dan Kodar, kita akan lebih tenang, sabar dan bersyukur. Semoga kita selalu menjadi hamba Allah yang bertawakal. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan
Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa penutup pembelajaran. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Baik anak, selamat kita sudah pembelajaran ini. Sampai bertemu lagi pada pertemuan minggu depan. Sekian dari Bu Nurul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.